juga keberlimpahan keberkahan yang Allah turunkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya harapan semoga apa yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang kita dapatkan di siang hari ini betul-betul menghujam dalam hati kita dan menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari di dunia maupun kelak kehidupan kita di akhirat. Baik sahabat-sahabat sekalian, izinkan saya pada siang hari ini untuk memandu kegiatan kita di siang hari ini. Dan sebelum kita memulai ataupun menyimak ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita, alangkah baiknya kita awali perjumpaan kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya untuk menambah keberkahan di siang hari ini, mari kita simak sejenak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh salah satu santri One Quran Institute kepada Ananda Ori Saputra. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan membacakan ayat suci Al-Quran di surat Al-Jumu'ah ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah kepada Ananda Ori Satria yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dilantunkannya beberapa ayat suci Al-Quran menambah keberkahan juga kebahagiaan bagi kita di siang hari ini. Juga menjadi pahala khususnya bagi beliau yang membacakan juga bagi kita semua yang mendengarkan. Alhamdulillah beliau adalah salah satu santri di mahad kami di One Quran Institute, dan alhamdulillah saat ini sudah ada kurang lebih 31 santri yang mondok di pondok kami. Dan sebagai informasi bagi sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah insya Allah di pekan depan tanggal 15 Februari tepatnya akan dibuka secara resmi pendaftaran santri baru untuk Mahad One Quran Institute. Bagi Bapak Ibu, sahabat sekalian yang ingin memondokkan santri anaknya di pondok kami, dipersilakan untuk nanti bisa menghubungi kontak person yang nanti kami kirim di ruang chat. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, nampaknya tidak lama lagi kita akan serahkan kepada guru kita Ustaz Hasan Zuhri yang akan menyampaikan taujihatnya di siang hari ini sebagai bekal bagi kita semua. Assalamualaikum Ustaz, izin menyapa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sedikit spoiler barangkali Ustaz, di siang hari ini kita akan melanjutkan di bab keberapa, lalu kemudian akan membahas seputar apa ya Ustaz ya? Kita sudah masuk bab inti dari kitab At-Tibyan, yakni tentang adab-adab pengajar dan pembelajar Al-Quran. Yang 2 pekan lalu harusnya sudah masuk, tapi karena ada kendala ya. Semoga hari ini lancar. Amin, amin. Sama sekali, dan tadi dari awal sampai sekarang saya mengikuti dengan baik. Semoga ini menjadi pertanda awal yang baik sampai nanti selesai. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu Ustaz, tidak lama lagi langsung saya serahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan taujihat ataupun materi-materi di kitab At-Tibyan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Jazakallah khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat Quran, Huffaz online dan Ma'had One Quran Institute, rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala di siang ini. Kita masih senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah yang begitu banyak, yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Namun yang paling terasa saat ini adalah kita masih diberikan iman, diberikan Islam, diberikan kehidupan, kesehatan, baik fisik maupun utamanya adalah batin kita, jiwa kita, serta nikmat taufik. Kita diringankan, kita diberikan kemudahan untuk mengikuti kajian rutin At-Tibyan ini. Semoga ini pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan daripada kita kebaikan.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan darinya kebaikan, dari hamba Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan fahamkan kepadanya agamanya. Semoga kajian-kajian seperti ini salah satu bentuk kita memahami agama kita ini. Apalagi yang kita kaji adalah Al-Quran sebagai referensi utama dalam agama Islam ini. Dan berinteraksi dengan Al-Quran, sebagaimana kita sudah bahas pada bab kedua yang dulu, merupakan amalan yang sangat istimewa, yang sangat unggul dibanding dengan amalan-amalan sejenis yang lain. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala meridhoi yang kita kerjakan, memberikan kita pemahaman dan kekuatan keistiqomahan untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan sudah kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Pekan lalu saya sudah mengirimkan PR saya untuk merekam yang seharusnya dikaji pada 2 pekan yang lalu ya. Karena kendala teknis, kita sudah masuk pada bab keempat, yakni inti dari kitab At-Tibyan, yaitu tentang adab pengajar dan pembelajar Al-Quran. Kalau kita bahas di awal-awal bab keempat yang sekarang kita bahas ini, maka di situ yang diawalkan adalah adab-adab pengajar Al-Quran. Ketika menyebut pengajar Al-Quran, maka maksud dari kitab ini adalah kita semua. Jangan ada yang merasa di antara kita, saya masih belum mengajar, saya masih belajar, saya masih baru kemarin menjadi murid di One Quran Institute misalnya. Saya kan baru ikut program Hufat online sekarang aja, masa langsung bahas ada pengajar? Bukan. Kita semua ini adalah pengajar Al-Quran. Atau kalaupun sekarang belum, maka mari jadikan itu cita-cita atau proyeksi atau mimpi kita dalam waktu yang sangat dekat ini. Karena kita semua ketika belajar, pada muaranya adalah mengajar. Dan belajar dan mengajar Al-Quran itu, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa dilakukan beriringan. Belajar kepada yang lebih tinggi levelnya, mengajarkan kepada yang lebih rendah levelnya, atau yang umurnya lebih kecil dari kita. Adik kita, anak kita, teman kita yang baru hijrah, teman kita yang mu'alaf, tentu kita punya privilege, keistimewaan untuk lebih dahulu mendapatkan ilmu yang kita pelajari. Apalagi kalau ada yang minta. Jangan sekali-kali tolak kalau ada orang yang mau belajar sama kita. Jangan minder. Kalau orang percaya, berarti Allah Subhanahu wa taala mengirimkan orang itu kepada kita untuk agar kita menjadi pengajar Al-Quran. Coba aja dulu. Ya Allah, berikan aku Al-Quran. Selebihnya jalani. Paling mentok-mentoknya nanti kalau banding dengan murid kita atau bahkan di bawah murid kita, ya sudah, nanti akan berhenti kerjasamanya. Dia akan mencari guru yang lebih tinggi lagi level daripada kita, dan kita akan mencari murid yang lebih rendah levelnya daripada orang tersebut. Biasa aja, nggak usah baper-baper banget gitu ya. Namanya manusia, kadang cocok, kadang tidak. Yang penting kita bertemu dan berpisah karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi ketika dibahas adab pengajar Quran, maka itu adab yang harus kita miliki oleh semua kita. Bukan hanya ustadz-ustadzah di Hufat online atau di One Quran Institute, bukan. Tapi kita semua. Karena kita semua adalah pengajar Al-Quran. Dan kalau belum, maka segera akan menjadi pengajar Al-Quran. Baik, agar lebih efektif, kita akan langsung lanjutkan saja. Kemarin review sedikit ya, barangkali semoga nih sudah pada nyimak yang di YouTube ya. Coba
Saya pengen tahu nih, siapa aja yang sudah nyimak di YouTube. Kasih lambaian tangan boleh? Oke, terima kasih yang sudah raise hand. Terima kasih. Memang beda ya suasananya karena tidak secara langsung, saya pun beda semangatnya atau gregetnya beda. Kalau begini kan saya merasa langsung sedang berbicara dengan sahabat-sahabat semua. Kalau di YouTube ya lagi bicara sama laptop paling gitu ya. Tapi ala kulli hal mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Yang tidak dapat kita gapai semua, tidak kita tinggalkan sebagian besarnya. 2 pekan lalu kita nggak bisa live, maka ya ada gantinya meskipun tidak menggantikan sepenuhnya. Jadi di pasal pertama, di bab keempat tentang adab-adab pengajar dan pembelajar Al-Quran, yang pertama kali ditekankan adalah keikhlasan. Niat dalam mengajar dan belajar Al-Quran itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Salah satu quote atau perkataan hikmah, yakni yang dinisbatkan kepada Imam Fudail bin Iyad. Beliau berkata, itu adalah, beliau mengatakan, tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan sebuah pekerjaan karena manusia, itu riya. Nah, ini bantahan nih. Kadang orang selama ini yang kita pahami secara umum, riya itu kalau kita berbuat sesuatu, pengen dilihat orang, itu riya. Nah, beliau mengatakan tidak hanya itu, meninggalkan sesuatu pun, kalau karena orang, kalau karena manusia, itu dikatakan riya juga. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Sebaliknya kata beliau, beramal untuk manusia, bukan untuk Allah, maka itu syirik. Sebenarnya 2 hal ini sama. Riya itu adalah syirik. Syirik kecil ya, bukan syirik yang besar. Karena kita sedang meniatkan yang seharusnya hanya untuk Allah, tetapi untuk manusia. Wal ikhlasu, ikhlas itu adalah kata beliau, an yu'afiyakallahu minhuma, au kama qala. Ikhlas itu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keduanya. Dari berbuat atau tidak berbuat karena manusia. Jadi kalau kita beramal karena Allah. Kita meninggalkan sebuah amal juga karena Allah, bukan karena manusia. Tapi baik. udah selesai. Sebentar sayang. Udah selesai. Belum, baru mulai. Nah, Agar lebih efektif kita langsung share saja ya. jadi mau foto dulu. Dia hanya mau foto. Sebentar. Baik, sebagaimana biasanya saya akan kasih kesempatan kepada teman-teman, kepada sahabat untuk membaca kitab Nyasung. Dan kita masuk pasal kedua dari bab keempat. Silakan siapa yang berkenan untuk dahulu membaca, buka mic-nya dulu aja. Nah, Saya Ustaz. Ini, silakan. Silakan, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Fil i'rad an a'radi dunya. Wa yanbaghi alla yaqsida bihi tawassulan ila 'aradin min a'radi dunya min malin aw riyasatin aw wajahatin aw irtifa'i ala aqranihi aw sana'in 'indan nas aw sarfi wujuhin nasi ilaihi aw nahwi dzalik. Wala yashinu al-muqri'u iqra'ahu bi tama'i fi rizqin
yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u alaihi. Sawa'un kana ar-rifqu malan aw khidmatan wa in qalla walau kana ala suratil hadiyah allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilaihi. Qala Allah Ta'ala wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa maluhu fil akhirati min nasib. Wa qala ta'ala man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Al-ayah. Hasbuk ahsanti barakallahu fik. Bacaannya fasih dan bagus. Beberapa saja nanti bisa disempurnakan ya. Nah, seperti tidak banyak berhenti kecuali di koma atau di titik, itu level yang paling fasih, tapi tadi sudah sangat bagus. Itu hanya masukan sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal baru fil i'radi an a'radid dunya. Adab kedua ini sesungguhnya adalah menguatkan yang pertama tentang keikhlasan niat dalam mengajar dan belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih spesifik lagi, ketika kita mengajar dan belajar, maka tidak atau menolak dari keinginan untuk mendapatkan dunia dengan aktivitas belajar mengajar Quran ini. Wa yanbaghi alla yaqsida bihi tawassulan ila 'aradin min a'radid dunya. Seyogianya seorang pengajar dan pembelajar tidak memaksudkan kegiatan ini untuk menjadi wasilah atau sarana dalam mendapatkan kepentingan dunia. Min malin seperti harta, au riyasatin atau jabatan, au wajahatin au irtifa'in ala aqranihi. Atau kita mendapatkan tempat yang istimewa, privilege di depan teman-teman kita. Au thana'in 'indan nas atau pujian dari manusia. Au sorfi wujuhin nasi ilaihi atau perhatian wajah manusia yang melihat kepada bacaan dan ilmu kita. Au nahwi dzalika atau semacam itu dari semua hal yang bersifat dunia. Wala yasinul muqri'u iqra'ahu, tidaklah seorang guru memperburuk mengajarnya itu. Jadi mengajar itu baik, mulia sekali. Jangan sampai itu menjadi buruk. Bitoma'in fi rifkin. Karena tamak. Karena keinginan salah niat dari guru tersebut. Fi rifkin yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u alaihi. Menginginkan apa? Menginginkan sesuatu yang berasal dari para muridnya. Sawa'un kana rifqu, baik rifq itu, baik manfaat itu berupa malan, harta, au khidmatan atau pelayanan, wa in qalla, meskipun sedikit. Jangan sampai seorang guru punya harapan apapun dari muridnya berupa harta atau pelayanan. Walau kana ala suratil hadiyah, meskipun itu bentuknya seperti hadiah. Allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilahi. Di mana hadiah itu tidak akan diberikan oleh seseorang kalau bukan karena dia mengajarkan kepada orang tersebut Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha." Barang siapa yang menginginkan tanaman dunia, kenikmatan dunia, fasilitas dunia dengan mengajar dan belajarnya itu, nu'tihi minha, kami akan berikan kepadanya. Akan diberikan harta, akan diberikan kehormatan, akan diberikan semuanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi sayangnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala, dalam ayat lain Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata
Ajjalna lahu fima nasya'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan sesuatu yang cepat, yang nampak, yang cash pahalanya itu, maka kami berikan kepadanya. Tetapi sekali lagi, di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena yang dia niatkan sudah diberikan di dunia ini secara cash. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, teman-teman atau sahabat-sahabat, terutama yang di perkotaan ya. Saya alhamdulillah hidup di Depok dan dekat dengan Jakarta. Aktivitas saya juga banyak di perkantoran, di masjid-masjid yang di tempat yang lumayan gitu ya. Hal-hal yang mana alhamdulillah mereka ini sangat mengapresiasi kepada para guru ngaji. Yang saya nggak dapatkan kalau di kampung misalnya, kurang ya. Karena mereka biasanya secara edukasi kurang, secara harta juga tidak sebanyak yang di kota misalnya. Tetapi yang semua fasilitas ini penting untuk kita sadari, jangan sampai semua fasilitas ini memalingkan, melenakan kita dari niat yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam alinea tadi tidak ada satupun yang melarang kita mengambil dunia ini. Kita menikmati dunia, nggak ada larangan itu. Yang dilarang adalah kita membarter, menukarkan pengajaran kita, pembelajaran kita untuk dunia. Itu yang dilarang. Dan ini tipis-tipis banget nih. Tipis-tipis banget. Oleh karena itu banyak orang yang terjebak. Jangan-jangan diantaranya adalah kita yang terjebak dalam menukarkan aktivitas belajar kita dan mengajar kita itu untuk dunia. Dan itu manusiawi. Yang penting kita sadar, begitu kita sudah mulai agak belok, ingat, kalau kita dari awal ingin mengajar, ingin belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Semua fasilitas yang didapatkan itu bukan tujuan kita. Itu adalah bonus. Itu adalah fadlun minallah. Bentuk sayangnya Allah kepada kita, pasti meskipun tidak diniatkan, yang seperti itu akan diberikan kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Baik. Tolong yang lain untuk gantian membaca di alinea berikutnya atau di halaman berikutnya. Silakan. Ada? Terima kasih. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد صحيح ومثله أحاديث كثيرة وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاسر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال أدخله الله النار. Mumtaz, ahsanti, barakallahu fiik. Satu saja tadi yang bisa disempurnakan, Ka'b bin Malikin, pakai tanwin ya. Selebihnya luar biasa, lebih bagus lagi. Jazakillahu khairan. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa yang belajar sesuatu ilmu,
mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, yang seharusnya belajar ilmu tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, tetapi dia tidak belajar kecuali untuk mendapatkan hal-hal duniawi saja. Dan ini yang terjadi di masyarakat atau di pendidikan kita. Betapa pendidikan kita itu tujuannya adalah, katakan ya, agar mendapatkan nilai yang bagus, lulus dengan IPK yang bagus, setelah itu kerja di tempat kerja yang bagus, PNS misalnya dengan gaji yang bagus, dan seterusnya. Itu yang terjadi di pendidikan umum di masyarakat kita. Maka rahimallah, Allah merahmati kalau di antara kita sebagai murid atau sebagai orang tua murid, kalau anak kita sekolahkan di tempat yang tidak seperti itu. Karena fokusnya itu dunia saja gitu. Padahal kita sebagai muslim belajar yang dilakukan setiap hari itu harusnya lebih dari itu. Enggak hanya itu, atau itu terlalu rendah tujuan kita kalau hanya itu semua. Bahkan kalau hanya itu, tujuannya hanya itu, hanya dunia saja, mendapatkan tahdzir, mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Ini adalah majas atau bahasa lain dari dia tidak akan masuk surga orang yang seperti ini. Ya karena dia nggak pernah niat masuk surga. Semua yang dikerjakannya, semua yang dipelajarinya niatnya bukan untuk surga. Dan Allah nggak punya kewajiban untuk kasih dia surga kan. Orang dianya aja nggak mau surga, dia maunya dunia. Jadi fair sekali di sini Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wa mithluhu ahaditsu katsirah. Hadis yang semisal ini juga banyak yang lain. Berikutnya tahdzir yang lebih keras lagi. Wa an Anasin wa Hudzaifah wa Ka'ab bin Malik, dari sahabat Anas, Hudzaifah dan Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridhai mereka. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu, liyumariya bihi sufaha, niat mencari ilmunya itu untuk mendebat orang-orang bodoh, au yukatsira bihil ulama, atau niatnya untuk bisa diperbincangkan, didiskusikan dengan para ulama saja, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau dengan ilmu itu kita mendapatkan perhatian dari manusia sekitar kita. Kita dianggap orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang teredukasi, orang yang berpendidikan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka siapkanlah untuk menduduki sebuah tempat duduk di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dua hadis ini adalah ancaman yang sangat keras kalau kita belajar dan mengajar bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ibadah kita, which is di mana seluruh kehidupan kita itu adalah ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadah manasikku, kehidupanku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan ini buat Allah saja. Yang lain-lain itu hal yang insya Allah dimudahkan. Bahkan kita kita berusaha sebagaimana manusia, ya, tapi jangan lupa niatkan semua usaha kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi min riwayat Ka'ab bin Malik wa qala
adkhalahullahu nar. Jadi tidak saja orang yang tidak meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendapatkan sesuatu di akhirat, yakni tidak mendapatkan surga, tetapi otomatis orang yang nggak dapat surga di akhirat dia akan mendapatkan neraka. Karena hanya ada dua itu tempat kembali kita. Yang nggak surga ya berarti neraka. Dan yang meniatkan untuk Allah maka dia akan mendapatkan ridho Allah dan surga Allah. Yang tidak meniatkan untuk Allah dia sudah mendapatkannya di dunia dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali ditempatkan dalam neraka. Karena dia sudah meniatkan, sudah menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dari aktivitas kehidupannya. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya minta tolong yang lain lagi untuk gantian membaca. Ada? Kalau tidak boleh yang tadi lagi dah. Supaya cepat ya waktunya. Oh, kalau ada silakan. Ustaz, yang tadi lagi. Terima kasih, lanjutkan. Fi mahdhurati niyyati ta'lim wal yahdhar kullal hadari min qasdihi at-takthira bi kathratil mushtaghilina alayhi wal mukhtalifina ilayhi wal yahdhar min karahiyati qiraati ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin wa hiya dilalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyyatihi wa fasadi tawiyatihi bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi wajhallahi ta'ala al-karim fa innahu law arada Allah ta'ala bi ta'limihi lama kariha dhalik bal qala li nafsihi ana aradtu at-ta'ata bi ta'limihi wa qad hasalat wa huwa qasada bi qiraatihi ala ghairi ziyadata ilmin fala ataba alaihi. Hasbuk. Cukup dulu. Ahsanti barakallahu fiik. Faslon, pasal baru. Pasal sebelumnya tentang larangan kita untuk meniatkan duniawi dalam kegiatan belajar mengajar. Pasal berikutnya fi mahdhurati niyyati ta'lim. Masih tentang niat. Sekarang khususnya untuk para guru agar menghindari niat-niat buruk dalam mengajar. Wal yahzar kullal hadri min qasdihi taktsira bi kathratil mustaghilina alaihi. Hendaklah seorang guru menghindari, menjauhi dari niat untuk agar banyak pengikut. Banyak orang yang silih berganti datang ke majelisnya, ke halakohnya, ke kelasnya. Wal yahzar min karahiyati qiraati ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi. Bahkan karena niatnya adalah memperbanyak jamaahnya saja, bukan niat karena Allah ya, tetapi memang dia hanya ingin mengumpulkan sebanyak mungkin follower, pengikut, sampai-sampai dia nggak suka kalau ada di antara muridnya itu belajar juga di tempat yang lain. Padahal dia mendapatkan manfaat di tempat yang lain. Dan ini penyakit seperti ini banyak sekali menjangkiti oleh wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin. Yang seperti ini adalah musibah yang banyak menimpa kepada para guru. Perhatikan, ba'dul muallimin al-jahilin. Ini bagus sekali diksi beliau ya. Musibah ini banyak menimpa sebagian guru yang jahil. Itu guru yang bodoh. Guru yang meniatkan hanya agar memperbanyak murid saja. Sampai-sampai kalau ada satu saja muridnya yang belajar kepada guru lain, dia nggak suka itu. Bahkan dia mungkin akan usir. Kamu pilih saya atau dia gitu ya. Kalau pilih dia maka sudah, gak usah masuk di kelas saya. Ini bukan adab seorang guru. Dan itu wahiyya dilalatun bayyinatun. Ini adalah
bukti yang sangat nyata min sahibiha dari oknum guru tersebut ala su'i niyatihi, bahwasanya oknum guru tersebut memiliki niat yang buruk, wa fasadi tawiyatihi, dan memiliki batin yang rusak. Di mana dia nggak suka kalau ada muridnya yang belajar kepada orang lain, padahal dia bisa mengambil manfaat di tempat yang lain. Bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi wajallahi ta'ala al-karim. Dan itu juga menjadi bukti yang pasti kalau dia tidak punya niat dalam mengajarnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu law arada Allah ta'ala bi ta'limihi lama kariha dzalik. Karena kalaulah guru tersebut niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam mengajar, dia nggak akan benci, dia nggak suka kalau ada muridnya belajar di tempat atau di guru yang lain. Bal qala li nafsihi, dia akan berkata pada dirinya, ana aradtu ta'ata bi ta'limihi wa qad hasalat. Niatku mengajar adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah terjadi. Maka terserah. Mau dia belajar ke orang yang lain lagi, maka bahkan kita dukung. Dan ini yang dipraktekkan oleh para ulama-ulama dahulu. Imam Asy-Syafi'i ketika di masa remaja, beliau menghabiskan waktu kecil dan masa remajanya itu awal-awal remaja di Mekah. Setelah tadinya beliau lahir di Gaza ya, di Palestina kalau sekarang, atau Syam kalau dulu. Kemudian pindah ke Mekah. Di Mekah beliau belajar kepada para ulama Mekah dulu. Di antaranya ada Sufyan bin Uyainah, ada Az-Zanji. Ketika sudah selesai belajar di Mekah oleh gurunya, dikatakan, wahai Imam Syafi'i, atau dulu namanya wahai Syafi'i muda gitu ya, engkau sudah mengambil seluruh ilmuku. Kamu harus belajar lagi kepada ulama yang lebih tinggi lagi. Akhirnya beliau diutus ke Madinah. Di Madinah ada Imam Malik yang lebih senior di sana. Maka beliau dibekali semacam surat pengantar. Imam Syafi'i masih muda, masih belasan tahun, kurang lebih 12 atau 13 tahun saat itu. Imam Malik ini majelisnya majelis senior. Beliau udah senior, yang mengikuti kajian beliau juga senior. Ada anak kecil, sehingga butuh pengantar. Dan itu pengantar itu diberikan oleh gurunya dengan izin dari pemerintah setempat, bahkan mendukung sekali yang ditempuh oleh Imam Syafi'i. Harusnya begini nih, kita sebagai guru seperti ini. Kalau ada murid kita yang ingin belajar kepada guru yang lebih hebat, kita bangga. Bahkan kita bisa numpang ya, bisa numpang nanti kalau dia menjadi orang hebat, alhamdulillah ya Allah, engkau telah gunakan aku memiliki saham dalam perjalanan fulan hebat ini. Kita bersyukur murid kita ada yang menjadi ulama, kita pernah bersaham di umur, katakan waktu ngajarin dia alif ba ta, waktu ngajarin dia tahsin. Kita bersyukur. Adapun dia belajar kepada yang lebih tinggi, maka kita mendukung. Itu harusnya dimiliki oleh seorang guru. Karena ya niat dia hanya untuk mengajar karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk mengajar, kita ajarkan. Selebihnya ya biarkan Allah yang mengatur gitu ya. Apalagi itu untuk maslahat kita, maslahat murid tersebut, maslahat umum, di mana masyarakat butuh ada orang yang hebat, yang kalau hanya berhenti di kita, jangan-jangan mentok di situ-situ aja ilmunya, nggak lebih dari yang biasanya kita ajarkan kepada murid. Terima kasih. Wa huwa qasada bi qiraatihi ala ghairi ziyadati ilmin. Padahal murid tersebut berniat ketika belajar kepada guru selain aku untuk menambahkan ilmu. Fala ataba alaihi. Tidak ada celah sama sekali. Tidak boleh dia dicela.
Murid seperti itu bahkan harus didukung, tidak boleh dicela dengan bahasa apapun. Kadang bahasanya atas nama kesetiaan, atas nama kamu bahaya kalau belajar di situ misalnya ya, dan lain sebagainya. Kecuali memang nanti kalau benar-benar berbahaya kita patut melindungi. Tapi umumnya kalau belajar apalagi kepada ulama yang sudah ma'ruf, sudah terkenal kebaikannya, ya kita dukung. Kecuali kalau sudah terkenal keburukannya. Ada orang-orang seperti itu baru kita lindungi gitu ya. Fala ataba alaihi, tidak ada sama sekali celaan untuk murid-murid yang seperti itu, bahkan harus kita dukung agar dia berkembang dan menjadi pribadi yang hebat suatu saat. Baik. Selanjutnya saya baca sendiri aja ya, biar menghemat waktu. Karena ini sudah jam 2:05. Wa qad rawaina fi musnadil imamil mujma'i ala hifdhihi wa imamatihi Abi Muhammadin ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Kami telah meriwayatkan dalam musnad seorang imam yang disepakati hafalannya dan keimamannya, yakni Abu Muhammad ad-Darimi, yang dikenal dengan Musnad ad-Darimi. Ad-Darimi nama populernya ya. Musnad itu nama kitabnya. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati Imam ad-Darimi. An Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu qol. Beliau berkata, Ali bin Abi Thalib berkata, ya hamalatal ilm, i'malu bihi, wahai para pengemban ilmu, wahai para pembelajar ilmu dan pengajar ilmu, i'malu bihi, amalkan ilmu, fa innamal alimu man amila bima alim. Seorang alim hanya disebut sebagai alim, orang yang berilmu, kalau dia mengamalkan apa yang diilmuinya. Sekali lagi, orang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi ilmunya bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar bahan diskusi, tetapi adalah sesuatu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa wafaqa ilmahu amaluhu, dan amalnya sesuai dengan ilmunya. Jangan sampai ilmu kita A, yang kita kerjakan B. Ilmu kita C, yang kita kerjakan D. Berarti kita termasuk orang yang menyelisihi apa yang kita kerjakan dengan apa yang kita ketahui. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum. Akan datang suatu masa di mana kaum-kaum manusia-manusia mereka berilmu, tetapi ilmunya itu la yujawizu taraqiyahum, tidak melewati tenggorokannya. Ilmunya hanya sebatas di mulut saja, di hafalan saja, atau di buku saja, di otak saja. Nggak sampai ke hati, nggak sampai ke jiwa. Yukhalifu amaluhum ilmahum. Apa yang mereka perbuat tidak sesuai dengan apa yang mereka ilmui. Ilmunya mulia, ilmunya bagus, tapi perangainya, sifatnya yang dia perbuat sama sekali tidak mencerminkan ilmunya. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatuhum. Beda kaum itu, yang kata Ali bin Abi Thalib akan datang nanti, antara keadaan di halayak umum, kalau sekarang mungkin di sosmed ya, sarirotahum, dengan keadaan ketika mereka sendiri di rumah. Beda banget. Ini berkepribadian ganda. Dan kita hidup di zaman seperti itu. Zaman yang Ali bin Abi Thalib bayangkan di kemudian hari gitu ya. Dari zaman dulu sudah ada, tapi kalau di zaman Nabi masih sangat sedikit ya. Itu orang-orang munafik itu ada, dan Nabi tahu ada orang munafik itu. Zaman sekarang lebih hebat lagi. Di zaman sosmed apalagi. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan
menjadi orang yang istimewa, tetapi di sosmed. Di Instagram misalnya kita akan menjadi selebgram karena kita dikenal sebagai orang yang baik, nasihat-nasihat kita indah, kesalahan-kesalahan kita nampak nyata di beranda, di feed kita gitu ya. Tetapi sayangnya ketika tidak kita postkan, kita beda. Dan ini akan sangat melenakan dan menjebak. Makanya pesan buat kita semua, kalaupun kita harus memposting sesuatu di sosmed, anggap saja kita katakan posting, katakan nih maksimal kalau zakat tuh 2,5% ya. Nisabnya yang diberikannya itu 2,5% dari harta kita. Saya pikir oke lah, dari seluruh aktivitas kehidupan kita posting 2,5%-nya aja. Selebihnya biar urusan kita dengan anak kita, dengan keluarga kita yang real, hidup di dunia yang nyata. Apalagi itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya kita umbar. Khawatirnya meskipun niat kita untuk syiar, niat kita agar orang-orang termotivasi, terinspirasi, kita harus tanya benar nih niatnya untuk itu. Yang benar aja ada peluang untuk keseleo, untuk terpeleset. Nah, anggap saja yang kita posting itu seandainya itu untuk manusia, maka ya udahlah segitu doang kan. Jangan semua. Kalau semua nanti apalagi yang kita berikan kepada Allah. Kalau udah kita berikan kepada manusia, harus ada sesuatu yang kita simpan. Sesuatu yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsipnya sama. Mau di sosmed, mau di dunia nyata, kita pribadi yang sama. Tidak berbeda. Kalau di sosmed kita santun, maka di dunia nyata kita santun. Jangan kita menampilkan yang indah-indah, yang positif-positif saja. Sedangkan kita di dunia nyata sama sekali nggak mencerminkan kita. Itu kita sudah menipu manusia ya. Sudah menampilkan hal-hal yang tidak kita sebenarnya. Baik. Yajlisuna halaqan yubahi ba'duhum ba'dha. Orang-orang tadi kalau mereka bermajelis membuat halaqah yubahi ba'duhum ba'dha, mereka saling membanggakan di antara mereka. Ya kalau sekarang followerku udah sekian, likeku sudah sekian dan sebagainya ya. Hatta innar rajula la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yada'ahu. Bahkan sampai-sampai ada seorang dia marah kalau ada temennya itu sesekali nongkrong kepada selainnya. Seprotektif itu. Seposesif itu. Kita punya teman kita nggak boleh berteman kepada yang lain. Karena apa? Karena akan berkurang nanti pengikut kita. Atau jangan-jangan dia akan mendapatkan info yang lain dari orang lain. Sehingga dia tidak seperti tadinya bersikap kepada kita. Yang tadinya menganggap kita istimewa, begitu dia tahu dari luar, ada informasi yang lain, nanti sikap dia berbeda. Itu yang kita takutkan sehingga kita nggak suka kalau dia bergaul dengan pihak lain atau orang lain. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallahi ta'ala. Mereka itu amal-amalnya, majelis-majelisnya tidak akan naik niat dan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah di situ-situ saja. Tidak akan bermakna di mata Allah Subhanahu wa taala karena niat mereka ya untuk tadi untuk mendapatkan pengikut yang banyak, mendapatkan perhatian manusia, tidak lebih dari itu. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk maslahat kaum muslimin, bukan. Sehingga apa yang mereka niatkan itulah yang diberikan dan tidak lebih dari itu. Baik. Kita akan tutup dengan alinea terakhir menyimpulkan dari semua yang tadi kita baca tentang penekanan dalam masalah ikhlas.
Wa qad shahha 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Riwayat sahih dari Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, annahu qala, beliau berkata, ini kesimpulan yang luar biasa tentang keikhlasan. Wadittu anna hadzal khalqa ta'allamu hadzal ilma, ya'ni ilmahu wa kutubahu. Aku ingin, kata Imam Syafi'i, kalau manusia mempelajari ilmu-ilmu ini, yakni ilmu beliau dan bacaan dari kitab beliau, apa yang beliau inginkan dari para pembaca dan para murid-muridnya itu, ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Kalau mereka tidak menisbatkan satu huruf pun kepadaku. Ini contoh betapa puncak dari keikhlasan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ingin kalau manusia itu ketika mempelajari ilmu-ilmu beliau yang kita pelajari, apalagi kita kaum muslimin di Indonesia sangat kenal beliau lah ya. Dari kecil kita diajarkan mazhab fikih Imam Syafi'i. Nah kita ini, beliau pengen kita ini nggak usah menisbatkan keilmuan beliau itu kepada beliau. Kepada siapa yang beliau inginkan? Kepada Allah saja. Allah Al-Alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui segalanya. Nah ini dari sisi seorang guru. Kita pun begitu. Kita kalau punya murid, kita contoh beliau. Kita harapkan murid-murid kita ini, ya sudah, dia adalah anak zamannya gitu ya. Bahkan kita kalau punya murid hebat, biasanya anak hebat itu diakui oleh semuanya. Semua guru mengakuinya, semua sekolah mengakuinya. Semua menjadikan dia sebagai brand ambassador, sebagai iklan. Misalnya, si Ahmad ini alumni, sekarang lagi heboh ya. Saya bangga menjadi alumni ini. Nah, ini dari sisi muridnya, oke. Tapi sekarang kita bicara dari sisi gurunya. Justru kita kalau punya murid seperti itu, kita nisbatkan kepada yang lain. Oh, dia belajar Quran kepada itu tuh Ustadz Fulan. Makanya hebat banget beliau gitu ya. Berusaha untuk menyembunyikan. Berusaha untuk tidak membanggakan. Kalaupun diketahui, ya sudah. Ya kita mengajarkan apa yang kita bisa, nggak lebih dari itu. Nggak usah kita turut berbangga dalam makna ingin dipuji berlebihan dari manusia. Padahal ya memang dianya yang istimewa gitu ya. Emang murid tersebut istimewa. Belajar sama siapa aja akan jadi gitu. Justru kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada kita untuk pernah mengajari orang seperti dia gitu. Nah, ini luar biasa sekali. Imam Syafi'i ingin sekali kalau ilmu yang sudah beredar di dunia luar biasa ini tidak ada yang dinisbatkan kepada beliau. Nah, sekarang nggak disebut namanya aja udah beda gitu ya. Harus sebut namanya, harus kita mendatangi sebuah undangan nggak disebut namanya aja udah, kok dia nggak sebut aku sih? Padahal nyebut si Fulan, nyebut si Fulan, sudah beda. Imam Syafi'i nggak seperti itu. Nah, ini dari sisi gurunya. Dari sisi murid gimana? Kalau kita jadi murid, justru kita harus menyebut-nyebut kebaikan guru kita. Kalau kita menyebutkan ilmu, kita harus menisbatkan kepada yang punya. Jadi dua sisi yang luar biasa nih. Gurunya nggak pengen disebut, tapi muridnya sangat menghargai gurunya. Sehingga harus menyebut-nyebut kebaikannya. Yang terjadi sekarang kan kebalikannya ya. Manusia, gurunya ngaku-ngaku, muridnya nggak mau mengakui. Ini dua-duanya bukan contoh yang baik. Gurunya pengen dihormati, muridnya nggak mau menghormati. Yang ideal kayak Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Beliaunya nggak ingin dihormati berlebihan, beliaunya nggak ingin dinisbatkan kepada beliau ilmu, tetapi semua muridnya justru bahkan semakin mengangkat tinggi derajat Imam Syafi'i di mata manusia. Dan di antara buktinya adalah sampai sekarang mazhab Syafi'i secara fikih adalah mazhab yang paling banyak tokoh-tokohnya, yang paling banyak kitab-kitabnya. Apalagi kita di Indonesia, di Asia Tenggara, yaitu gudangnya ya, masyarakat Muslim Asia Tenggara ini ya kurang lebih secara fikih bermadhab Syafi'i.
Kalau kita mau belajar fikih di Indonesia, ya hanya ada mazhab Syafi'i. Kita nggak bisa belajar mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, nggak bisa. Kalaupun kita belajar itu hanya permukaan saja. Karena emang nggak ada lembaganya, nggak ada ulamanya, nggak ada kitabnya sebagaimana tersedianya mazhab Syafi'i di negara kita. Semua pesantren bermadzhab Syafi'i, kurang lebih ya. Kiainya, kitabnya, kitab apa saja ada. Ulama setiap kampung ada. Nah, ini salah satu bentuk betapa Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan diberikan penerimaan oleh kaum muslimin di hati-hati mereka untuk menerima ilmu dari beliau, dan itu sungguh bukti keikhlasan beliau sesuai dengan yang beliau katakan di sini. Aku ingin manusia mempelajari ilmuku dan membaca kitabku, dan mereka tidak menisbatkan satu huruf pun kepadaku. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang ikhlas dalam belajar dan mengajar Al-Quran. Niat kita hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan satupun yang lainnya. Kalaupun kita mendapatkan sesuatu yang lain, itu bukan niat kita, bukan fokus kita, kita boleh mengambilnya. Saya ingin menutup semua ini dengan sebuah analogi ya. Orang ikhlas itu seperti petani. Petani menanam padi. Padi tumbuh. Atau ketika menanam itu, petani mendapatkan belut. Orang ikhlas itu seperti petani, dia tetap menanam padi. Boleh nggak kita ambil belutnya? Boleh. Yang nggak boleh adalah kita jadi menanam padi, malah kita beternak belut. Itu udah mengubah fokus kita. Kita udah terlena dengan belut dan meninggalkan padi. Kita sudah terlena kepada dunia dan kita meninggalkan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua itu. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza kepada guru kita Ustaz Hasan Zuhri yang sudah menyampaikan materi di siang hari ini. Sebelum ditutup, barangkali sudah ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan di ruang Zoom meeting. Barangkali izin untuk membacakan Ustaz beberapa pertanyaan yang sudah ada. Pertama dari sahabat Ummu Aulia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tips agar hati kita senantiasa memurnikan niat kita ikhlas hanya karena Allah dalam setiap aktivitas kita, khususnya ketika kita berkiprah di ruang publik? Fadhal Ustaz. Terima kasih Ummu Aulia. Prinsipnya kita senantiasa membawa Allah Subhanahu wa taala kemanapun kita melangkah. Ke ruang publik manapun kita membawa Allah di hati kita. Dan zikir. Zikir itu dua hal ya. Zikir itu mengingat di dalam hati, menyebut di lisan. Dengan begitu kita akan ingat, oh, aku berkiprah di publik ini untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kalaupun dalam bahasa kita untuk masyarakat, untuk kemaslahatan itu untuk bukan tujuan tapi untuk persembahan aja gitu ya. Ada muaranya untuk Allah. Udah sholat Kak? Udah, mari depan. Tolong di-mute yang lain, terima kasih. Ya. Jadi muara dari semua itu adalah kita berzikir, kita mengingat Allah bersama kita, dan kita bawa kemanapun kita pergi, kita berkiprah. Yang kedua ini saya dapat tips dari salah satu guru saya. Bagaimana agar kita teruji keikhlasan kita. Caranya adalah, kalau misalnya saya nggak tahu tadi itu kiprah di publiknya apa ya. Misalnya kalau saya seorang guru misalnya.
Saya mengajar, alhamdulillah, terutama di Jakarta, di Depok ini, di mana-mana dibayar. Kata guru saya, agar kamu tetap ikhlas, kamu harus punya satu murid, minimal satu halakoh, satu lembaga di mana kamu nggak dibayar. Harus punya pembanding. Dan memastikan kita ini ketika mengajar yang bayar sama mengajar yang tidak berbayar, sama-sama semangatnya, sama-sama perhatiannya, itu menguji sekali itu. Dan kalau kita belum punya yang seperti itu, maka carilah. Bukalah beasiswa, bukalah belajar gratis misalnya gitu ya. Itu salah satu cara. Agar kita ini selalu, nggak semata-mata karena dunia, nggak semata-mata karena gaji misalnya. Kiprah kita itu ya emang sebelum itu semua, sebelum fasilitas semua adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun fasilitas itu adalah ya kita terima saja sebagai bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hukum alam ya. Kita sudah mempersembahkan sesuatu, kita menerima sesuatu, itu ya biasa saja. Tapi tidak lepas dari niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allahu a'lam. Insyaallah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan kedua dari saudari Masruratul Ummah. Izin bertanya, mohon maaf agak menyimpang Ustaz. Boleh tidak Ustaz jika dalam satu perkara kita menggunakan mazhab Syafi'i tetapi di perkara lain tidak? Baik. Ini fikih, tapi memang benar juga ya. Saya dulu alhamdulillah di Lipia belajar fikih. Salah satu guru saya mengatakan, kamu jadi guru apa saja, jadi ustadz, penceramah, dai apa saja, semuanya akan bermuara ke fikih. Mesti ada gitu. Bagaimana hukumnya ini, bagaimana. Tentang bermazhab Syafi'i yang kita anut di Indonesia ini ya. Pada prinsipnya dalam beribadah itu kita beribadah sesuai dengan yang paling kuat menurut kita. Dan dalam berfikih sesungguhnya kita semua ini adalah muqallid. Orang yang mengikuti ustadz atau orang lain atau mazhab tertentu. Dan ini sudah kita lalui. Dari kecil kita ini muqallid ya, taklid ya. Sehingga orang yang menafikan taklid itu nggak mungkin juga. Orang kita udah mempraktekin itu dari kecil. Kita waktu belajar sholat pertama kali ngapain? Taklid itu. Ngikutin bapak kita, ngikutin ibu kita. Kita bermadhab sesuai dengan madhab orang tua kita. Kemudian kita taklid kepada guru kita. Terus begitu. Jadi pertama bermadhab itu sesuatu yang niscaya. Yang kedua, bagaimana kalau kita mengambil satu mazhab Syafi'i dalam satu hal, tapi kita mengambil mazhab yang lain di lain hal. Ini menurut saya idealnya kita. Kalau kita sudah naik level dari taklid itu kita di SD, di TK, atau maksimal sampai SMP lah. Begitu SMA kita udah balik nih, harusnya kita udah naik level menjadi ittiba. Ittiba itu apa? Ittiba itu dalam fikih kita mengikuti ulama tertentu, mengikuti mazhab tertentu tapi dengan dalil. Kalau taklid itu ikut aja, nggak tahu kita dalilnya apa, argumentasinya apa. Untuk kita ini yang sudah terfasilitasi dengan alhamdulillah banyak tempat belajar, apalagi sekarang tinggal kita ini harus naik level, minimal di level ittiba. Kalau kita di level ittiba ini maka karena tahu pada akhirnya bahkan dalam mazhab Syafi'i pun banyak khilaf ya. Yang kita dengar di permukaan haji katakan bahkan dari kitab yang paling dasar nih kitab Safinatun Najah. Jadi kesimpulannya adalah itu dimungkinkan kalau kita sudah di level ittiba. Jadi kita pelajari nih kenapa kita bermadzhab Syafi'i. Misalnya kenapa kunut subuh?
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat kunut dan tidak pernah meninggalkan sampai beliau meninggal misalnya. Meskipun debatable ya, debat fikih ini ada. Kita tahu argumentasinya dan kita ambil itu, maka nggak masalah. Terutama untuk pilihan pribadi. Tapi saran saya, ketika kaitannya dengan masyarakat, sebaiknya orang yang mengerti adalah orang yang paling bijak. Kita nggak harus mempertahankan satu pendapat kuat menurut kita secara fikih, tetapi akan menjadi fitnah di masyarakat. Ya contoh sekali lagi misalnya tadi, seandainya kita tidak menganut kunut subuh itu sunnah, yang berarti kita tidak mengambil mazhab Syafi'i ya. Sedangkan kita tinggal di lingkungan yang bermadzhab Syafi'i. Nah, kalau lingkungan kita belum siap untuk berbeda, kitalah yang harus mengalah. Kitalah yang harus bijak. Kita ikut saja. Pelan-pelan kita masuk ke dalam kajian-kajiannya. Nanti kalau suatu saat sampai sudah siap, oke silahkan gitu ya. Nah, jadi secara pribadi silahkan, itu dimungkinkan selagi kita tahu argumentasinya dan kita tahu mana yang kuat. Dan untuk tahu mana yang kuat, sesungguhnya kita nggak bisa mandiri 100% juga. Kita toh ikut ustaz tertentu juga kan. Menurut ustaz tertentu yang kuat adalah ini. Kita taklid juga kepada beliau gitu kan. Nah, untuk di masyarakat hal-hal yang sifatnya khilafiyah tidak usah dipertajam. Insya Allah itu hal-hal yang furu', yang cabang, yang kalaupun salah secara kesimpulan, itulah yang masuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang berijtihad, dia sudah punya kapasitas. Kalau benar dia mendapatkan 2 pahala, pahala proses ijtihadnya dan hasil ijtihadnya yang benar. Kalau salah, maka dia sudah mendapatkan 1 pahala, pahala ijtihadnya itu, pahala upaya keras memahami dalil. Ternyata salah kesimpulannya, dimaafkan sama Allah dan dia tetap diapresiasi. Jadi seandainya misalnya kita mengalah nih, katakan kesimpulannya salah, insya Allah kita mendapatkan pahala ijtihadnya, atau kalau kita mendapatkan pahala menghindari fitnahnya, menjaga persatuan masyarakatnya dan semisalnya. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Ustaz atas jawabannya. Dan mohon maaf bagi sahabat-sahabat sekalian, berhubung terbatasnya waktu pada pertemuan siang hari ini, tidak bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Mudah-mudahan hal ini bisa dibahas kembali di pertemuan selanjutnya. Baik Ustaz, sebelum ditutup nampaknya mohon izin untuk meminta dipimpin doa sebelum nanti ditutup kegiatan kita siang hari ini. Doa ya Ustaz, mohon maaf tadi agak keputus. Betul begitu ya? Ya Ustaz. Ya, mohon maaf. Biridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alamin ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minal mukhlisin, minal mukhlasin, minal ladzina ya'maluna liwajhika, minal ladzina ya'maluna liridhak,
innal ladzina ya'maluna liwajhika wa ridhaka faqat ya Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina wa khas. Putus. Hilang suara. Mohon maaf, sahabat-sahabat sekalian, nampaknya ada kendala di teknis. Untuk suara ustaznya belum terdengar jelas. Mungkin ada gangguan di teknis. Baik, barangkali karena terkendala di jaringan, untuk itu mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita di siang hari ini. Dan alhamdulillah untuk kegiatan di hari ini sudah kita laksanakan, dan untuk selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup kegiatan kajian Spirit of Quran edisi kajian rutin Kitab At-Tibyan siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas nama moderator apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan selama memandu acara di siang hari ini. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya. Kebahagiaan juga keberlimpahan keberkahan yang Allah turunkan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya harapan semoga apa yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang kita dapatkan di siang hari ini betul-betul menghujam dalam hati kita dan menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari di dunia maupun kelak kehidupan kita di akhirat. Baik sahabat-sahabat sekalian, izinkan saya pada siang hari ini untuk memandu kegiatan kita di siang hari ini. Dan sebelum kita memulai ataupun menyimak ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita, alangkah baiknya kita awali perjumpaan kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya untuk menambah keberkahan di siang hari ini, mari kita simak sejenak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh salah satu santri One Quran Institute kepada Ananda Ori Saputra. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan membacakan ayat suci Al-Quran di surat Al-Jumu'ah ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah kepada Ananda Ori Satria yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dilantunkannya beberapa ayat suci Al-Quran menambah keberkahan juga kebahagiaan bagi kita di siang hari ini. Juga menjadi pahala khususnya bagi beliau yang membacakan juga bagi kita semua yang mendengarkan. Alhamdulillah beliau adalah salah satu santri di mahad kami di One Quran Institute dan alhamdulillah saat ini sudah ada kurang lebih 31 santri yang mondok di pondok kami. Dan sebagai informasi bagi sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah insya Allah di pekan depan tanggal 15 Februari tepatnya akan dibuka secara resmi pendaftaran santri baru untuk Mahad One Quran Institute. Bagi Bapak Ibu, sahabat sekalian yang ingin memondokkan santri anaknya di pondok kami, dipersilakan untuk nanti bisa menghubungi kontak person yang nanti kami kirim di ruang chat. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, nampaknya tidak lama lagi kita akan serahkan kepada guru kita Ustaz Hasan Zuhri yang akan menyampaikan taujihatnya di siang hari ini sebagai bekal bagi kita semua. Assalamualaikum Ustaz, izin menyapa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz ya? Sehat, alhamdulillah. Ini sedikit spoiler barangkali Ustaz, di siang hari ini kita akan melanjutkan di bab keberapa lalu kemudian akan membahas seputar apa ya Ustaz ya? Kita sudah masuk bab inti dari kitab At-Tibyan, yakni tentang adab-adab pengajar dan pembelajar Al-Quran. Yang 2 pekan lalu harusnya sudah masuk, tapi karena ada